Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwiri Hairunisa dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul permasalahan pola asuh orang tua serta pengaruhnya terhadap perkembangan anak usia dini. Nah, di sini saya bersama dengan Cut Arini Dini Kamila. Kami dari kelompok 5 dari kelas 6A. Dan permasalahan yang akan kami bahas di sini diantaranya yaitu pengertian dari pola asuh itu sendiri, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak usia dini, lalu ada bagaimana pendekatan pola asuh orang tua terhadap anak usia dini, dan kemudian ada bagaimana cara mensikapi pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak usia dini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian dari pola asuh. Yang pertama yaitu ada dari Kasmini tahun 2007 menyebutkan bahwa pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Lalu ada pendapat dari Gunarsa tahun 2000 yang mengemukakan bahwa pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya, dan yang meliputi bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya. Jadi pendidik adalah orang tua, terutama ayah dan ibu. Lalu ada menurut Toha tahun 1996 menyebutkan bahwa pola asuh orang tua adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak. Selanjutnya ada menurut Kohn tahun 1996 mengemukakan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Nah, dari berbagai pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah bagaimana cara orang tua mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dapat disimpulkan juga bahwa pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu adalah beberapa pendapat para ahli mengenai definisi atau pengertian dari pola asuh itu sendiri. Dan juga ada menurut KBBI bahwa pola adalah model, sistem, atau cara kerja, sedangkan asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada menurut Sukanto tahun 2004 secara garis besar menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini diantaranya yang faktor yang mempengaruhinya yaitu lingkungan sosial dan fisik tempat di mana orang keluarga itu tinggal. Jadi tempat tinggal di mana keluarga itu berada juga mempengaruhi pola asuh anak. Misalnya kalau misalnya orang tua itu tinggal di daerah yang berpendidikan rendah dan sopan santun yang rendah, maka anak juga akan dengan mudah mengikuti
pergaulan atau akan terpengaruh dengan gaya hidup di lingkungan tersebut. Lalu ada model pola pengasuhan yang didapat oleh orang tua sebelumnya. Di sini kebanyakan dari orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang mereka dapatkan dahulu pada saat mereka masih kanak-kanak, saat mereka masih menjadi anak gitu. Nah, hal ini diperkuat apabila mereka memandang pola asuh yang pernah mereka dapatkan dianggap berhasil. Lalu ada lingkungan kerja orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja cenderung akan menitipkan anak-anak mereka kepada orang-orang terdekat atau bahkan babysitter. Nah, di sini tentu akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan karakter anak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang merawatnya, yang mengasuhnya. Lalu ada menurut Mindel tahun 1992 yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh. Yang pertama ada budaya setempat, mencakup aturan, norma, adat, dan budaya yang berkembang di dalamnya. Lalu ideologi yang berkembang dalam diri orang tua. Di sini orang tua yang memiliki keyakinan atau ideologi tertentu cenderung akan menurunkan kepada anak mereka dengan harapan anak tersebut akan mengikutinya di masa depan. Lalu ada faktor yang mempengaruhinya, letak geografis dan norma etis. Nah, penduduk pada dataran tinggi tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan penduduk dataran rendah. Lalu ada orientasi religius. Orang tua yang memiliki keyakinan atau kepercayaan tertentu tentunya akan berusaha agar anak tersebut dapat mengikuti keyakinan yang diikuti oleh orang tuanya. Lalu status ekonomi. Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orang tua menuju perlakuan tertentu yang dianggap sesuai. Lalu ada bakat dan kemampuan orang tua, dan yang terakhir ada gaya hidup. Bakat dan kemampuan di sini, orang tua yang memiliki kemampuan komunikasi dan berhubungan dengan cara yang tepat dengan anaknya cenderung akan mengembangkan pola asuh yang sesuai dengan diri anak. Lalu gaya hidup masyarakat di desa dan di perkotaan tentu jauh berbeda. Nah, dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu adanya hal-hal yang bersifat internal dan juga ada hal-hal yang bersifat eksternal. Nah, itu tadi beberapa pendapat para ahli mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua. Yaitu tadi dapat disimpulkan bahwa adanya faktor internal yang berasal dari diri orang tua itu sendiri dan juga berasal dari faktor internal atau lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja orang tua tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai sebentar. Oh ya, di sini juga ada pendapat menurut Edward tahun 2006 mengenai pola asuh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada pendidikan orang tua, lingkungan, dan budaya. Lalu karakter dipelajari anak melalui model para anggota keluarga yang ada di sekitar, terutama orang tua. Keberhasilan pembentukan karakter pada anak dipengaruhi oleh model orang tua dalam melaksanakan pola asuh. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang pendekatan pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Di sini ada menurut Harlock, yaitu menurut Harlock ada 3 pendekatan pola asuh. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Di sini menurut Dario menyebutkan bahwa pola asuh otoriter adalah sentral, artinya segala ucapan, perkataan maupun kehendak orang tua dijadikan patokan
yang harus diikuti oleh anak dan ditaati oleh anak. Nah, supaya taat, orang tua tidak segan-segan memberikan hukuman yang keras kepada anak. Lalu, pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan serta batasan-batasan yang mutlak yang harus diikuti oleh anak-anaknya. Lalu, menurut Yatim dan Irwanto tahun 1991, apabila anak patuh, orang tua tidak memberikan hadiah karena dianggap sudah sewajarnya bila anak mengikuti semua perkataan orang tua. Jadi, dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi oleh orang tua. Apa saja yang akan dilakukan oleh anak harus sesuai dengan keinginan orang tua. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh otoriter ditandai dengan perlakuan orang tua yang membatasi anak, berorientasi pada hukuman, mendesak anak untuk mengikuti aturan-aturan tertentu tanpa memberikan kesempatan untuk bertanya. Lalu ada pola asuh demokratis. Menurut Dario 2011, pola asuh demokratis adalah gabungan antara pola asuh permisif dan pola asuh otoriter dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap, dan tindakan antara anak dan orang tua. Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Namun, kebebasan itu tidak mutlak. Orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak. Jadi, pola asuh ini memberikan kebebasan untuk anak berpendapat atau memberikan anak kesempatan untuk bernegosiasi dengan orang tua. Nah, sehingga dengan pola asuh demokratis, anak akan menjadi orang yang mau menerima kritik dari orang lain, mampu menghargai orang lain, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Lalu ada pola asuh permisif. Menurut Dario tahun 2011, pola asuh permisif ini, orang tua justru merasa tidak peduli dan cenderung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anaknya. Nah, sedangkan menurut Yatim dan Irwanto tahun 1991, pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada anak Selanjutnya ada mensikapi pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak tergantung pada bagaimana orang tua mengasuhnya. Apabila orang tua mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan bimbingan yang baik, maka anak juga akan tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya, apabila anak mendapatkan pengasuhan yang keras dan kasar, maka anak pun akan menjadi keras dan kasar. Begitu menurut Rifa Hidayah tahun 2019. Nah, dalam proses mengasuh anak, setiap orang tua mempunyai sikap yang berbeda terhadap masing-masing anak mereka. Sikap tersebut berasal dari pengalaman dari calon orang tua di masa anak-anak dan menjadi nyata saat kehamilan terjadi. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Harlock tahun 1978, sikap orang tua terhadap anak dipengaruhi oleh konsep mereka mengenai peran menjadi orang tua. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi cara mereka dalam mengasuh anak dan berdampak pula pada perkembangan anak. Perkembangan anak adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju arah yang lebih maju dan sempurna, menurut Alex Sobur tahun 2013. Adapun menurut Singgih D. Gunarsa tahun 2014, perkembangan merupakan suatu proses yang mula-mula global, belum terpecah dan terperinci, kemudian semakin lama semakin banyak. Perkembangan pada anak berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Artinya, perkembangan pada anak berarti perubahan yang bersifat saling mempengaruhi antara fisik dan psikis yang terjadi secara meningkat dan berlangsung secara berurutan. Lalu, perkembangan anak tergantung pada bagaimana orang tua mengasuhnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila orang tua mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, maka anak juga akan tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika orang tua
mendidik anak dengan keras dan kasar, anak juga akan menjadi keras dan kasar pula. Adapun menurut Meiti H. Idris tahun 2012 sama dengan Harlock bahwa pola asuh orang tua yaitu ada 3. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Nah, pengaruhnya adalah anak menjadi tidak percaya diri, minder, dan penakut. Lalu anak cenderung menjadi pemberontak, bahkan dapat menjadi pribadi yang kacau atau tidak terkendali. Lalu anak cenderung membenci figur penguasa, dan terakhir menghambat perkembangan kreativitas anak. Lalu ada pola asuh permisif, pengaruhnya adalah anak menjadi manja dan cenderung egois, anak tidak suka bekerja keras, anak merasa ditelantarkan sehingga sulit untuk sukses, dan anak kurang memiliki kedisiplinan. Lalu ada pola asuh demokratis. Pengaruhnya adalah anak lebih percaya diri, anak mengerti apa yang menjadi keinginan orang tua, anak kemungkinan besar akan tumbuh menjadi anak yang ramah dan dapat mendukung perkembangan kreativitas. Nah, berdasarkan beberapa tipe pola asuh dan pengaruhnya yang telah dijelaskan, bisa disimpulkan betapa pentingnya memilih pola asuh yang baik yang dapat menunjang keberhasilan dan meningkatkan perkembangan anak, karena bila pola asuh yang dipilih salah, maka akan berdampak pada perkembangan anak, sehingga nilai-nilai karakter baik yang seharusnya dimiliki anak justru menjadi karakter buruk yang akan menghancurkan anak hingga ia dewasa nanti. Nah, dari presentasi kali ini bisa mengambil kesimpulan diantaranya yaitu arti orang tua menurut Nasution dan Nur Halijah tahun 1986. Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Lalu ada menurut Gunarsa tahun 2000, pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya, meliputi bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya. Lalu ada keberhasilan pembentukan karakter pada anak, salah satunya dipengaruhi oleh model orang tua dalam melaksanakan pola asuh. Nah, menurut Sukanto tahun 2004, secara garis besar menyebutkan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi dalam pengasuhan seseorang, yaitu faktor eksternal dan juga internal. Lalu berdasarkan beberapa tipe pola asuh dan pengaruhnya yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya memilih pola asuh yang baik yang dapat menunjang keberhasilan dan meningkatkan perkembangan anak. Karena bila pola asuh yang dipilih salah, maka akan berdampak pada perkembangan anak, sehingga nilai-nilai karakter baik yang harusnya dimiliki anak justru berbalik menjadi karakter buruk yang akan menghancurkan anak hingga dewasa. Jadi lingkungan juga mempengaruhi bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Nah, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.